Masyarakat Kota Padang mungkin banyak yang tahu dengan Kelurahan Purus, tapi mereka tidak tahu apa itu Purus, apa arti namanya Purus. Mari di sini akan saya terangkan. Purus adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat di Indonesia. Luas keseluruhan Purus secara umum, Kelurahan Purus memiliki luas 0,8 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara, Kelurahan Purus berbatasan dengan Ribu Kaluang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ulu. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Padang Pasir. Jumlah penduduk Kelurahan Purus sebanyak 7.888 orang. Purus terdiri dari atas 5 daerah, yaitu Purus 1, Purus 2, Purus 3, Purus 4, dan Purus 5. Arti dan makna dari nama Purus yaitu poros atau puting. Sebagaimana tadi saya terangkan, makna dan arti dari Purus itu yaitu poros atau puting, yaitu pangkal tiang rumah. Misalnya titik tumpu tiang rumah dimasukkan dalam titik batu sendi. Itulah yang dimaksud dengan poros. Mungkin Anda banyak yang kurang mengerti atas nama Purus itu. Purus, saya ulangi, misalnya titik tumpu tiang dimasukkan ke dalam batu sendi. Itulah yang dimaksud dengan poros atau Purus. Kelurahan Purus merupakan salah satu kelurahan di Kota Padang yang relatif berkembang lebih cepat dari seiring dengan berkembangnya kota-kota besar. Perkembangan ini terutama karena lokasinya cukup strategis, yaitu di tepi pantai Kota Padang, yang merupakan pusat objek wisata pantai Kota Padang. Sebenarnya, penataan daerah Kelurahan Purus memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Baik dan buruknya daerah Kelurahan Purus ke depan sangat ditentukan oleh perannya stakeholder dan masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya. Pembangunannya sekarang. Perkembangan suatu kota atau daerah mempunyai konsekuensi dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Untuk pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan pembiayaan, sedangkan pemerintah sangat mengalami keterbatasan dalam memenuhi anggaran pembangunan tersebut. Penyediaan infrastruktur yang baik secara kuantitas dan kualitas harus semakin meningkat, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih efektif dan selektif dalam pengelolaan keuangan. Apalagi sampai saat ini pemerintah masih tergantung pada anggaran pemerintah pusat. Mengingat pendapatan asli daerah atau PAD Kota Padang yang masih relatif rendah. Dari keterbatasan pembiayaan tersebut, maka pemerintah seharusnya meningkatkan perannya dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana perkotaan untuk mengarahkan pada peran non-government organization atau disingkat NGO atau lembaga swadaya masyarakat LSM guna berpartisipasi dalam membangun infrastruktur yang telah dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjadi mandiri dalam merencanakannya. Membangun dan mengelola prasarana infrastruktur yang dibutuhkan tersebut. Program-program pemerintah sudah banyak yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Namun, kenyataannya masih berhasil secara optimal, terutama dalam pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur, sarana dan prasarana yang telah dibangun. Hal ini merupakan disebabkan masyarakat masih beranggapan bahwa pemerintah sebenarnya yang tetap melakukan pemeliharaan dan pengawasan. Akibatnya, proyek-proyek yang dibangun pemerintah seperti fasilitas-fasilitas umum berupa pengelolaan air limbah rumah tangga menjadi mubazir dan mengalami kerusakan karena tidak dipelihara dan dikelola secara optimal oleh masyarakat, sehingga sarana dan prasarana tersebut yang telah dibangun tidak dapat berkelanjutan, bahkan dibiarkan terbengkalai dan banyak yang rusak. Di video ini saya membahas ini bukan untuk menggurui, tapi
Itu kenyataan yang sama-sama kita lihat selama ini. Dan ini menjadi tugas kita atau PR kita bersama. Mari kita bersama-sama dari pemuka masyarakat, LSM, Karang Taruna, dan Persatuan Pemuda di Kelurahan Purus memberikan arahan, penyuluhan, dan pendidikan kepada masyarakat Kelurahan Purus. Tidak selalu kita bebankan tugas ini kepada lurah, camat, dan pemkot. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang telah dibangun untuk kita. Dalam pembahasan ini, saya berharap dapat memberikan informasi dan edukasi dan menambah kesadaran kita. Dan part selanjutnya saya akan membahas tentang SDM dan potensi masyarakat Purus yang belum diangkat atau dikembangkan. Sebelum itu, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan, apalagi menyinggung orang atau instansi dan kelompok. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan nantikan part selanjutnya jika saudara-saudara menyukai video ini. Dan jangan lupa subscribe video ini, kasih komentar yang sopan, dan like jika Anda suka. Semoga kita dalam lindungan Allah Ta'ala.